الحمد لله الحمد لله الخالق الأول المبدي المعيد الفعال لما يريد الذي جميع خلقه تحت قهره فهم له عبيد أنت والخلائق كلهم عبيد والإله فينا يفعل ما يريد همك واغتمامك ويحك ما يفيد القضاء تقدم فاغنم السكون لا يكثر همك ما قدر يكون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاز المقبلون عليه وأفلح المنطرحون بين يديه وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله سيد الدالين إليه وأكرم الخلق لديه صلى الله وسلم عليه هو النور المبين به اهتدينا هو الداعي إلى أقوى سبيل أتانا داعيا بالحق يدعو إلى الإسلام بالقول الثقيل اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار صلاة وسلاما نسعد بهما يوم الوقوف بين يدي الملك الكريم الرحيم العفو الغفار عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبعد فإن الحق أفضل مسلك سلكت وتقوى الله خير بضاعتي ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة أيها العباد wahai sekalian hamba-hamba Allah, abdinya Allah yang diciptakan oleh Allah untuk mengabdi hanya kepada Allah. Allah Ta'ala menciptakan kalian bukan untuk mengumpulkan harta, bukan untuk menduduki tahta, bukan untuk makan, bukan untuk memuaskan kemaluan, tetapi Allah Ta'ala menciptakan kalian untuk menyembah hanya kepada Allah, bukan kepada nafsu, bukan kepada harta, jabatan, tahta, ataupun apapun, siapapun, hanya kepada Allah. Dan Allah yang menciptakan kalian dan memanggil setiap orang yang beriman dan berpesan kepada mereka, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benarnya takwa, takutlah kepada Allah sebenar-benarnya rasa takut, dan jangan kalian mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Alhamdulillah, Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat menjadi bagian dari umat yang paling mulia, dari Rasul yang paling mulia, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak mencintai manusia sebesar kecintaannya kepada Nabi Muhammad, dan tidak memuliakan manusia lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus kepada kita sekalian. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita dengan Nabi Muhammad umat yang paling mulia dan umat yang gemar berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertasbih. Sebagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dahulu berkata, bersabda kepada kita sekalian bahwasanya la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahab ilayya mimma tala'at alaihi syams. Sungguh saya mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, lebih saya sukai kalimat ini, lebih saya sukai dari segala macam benda yang disinari oleh cahaya matahari, dari dunia seisinya, dari harta seisi dunia, dari tahta dan kursi. Bukan setahun, bukan 5 tahun, bukan 4 tahun, bukan 100 tahun, walaupun 1000 atau 2000, 3000 tahun, ataupun 5000 tahun. Kalimat ini lebih disukai oleh Nabi Muhammad daripada itu semua, dan lebih afdal daripada itu semua. Nabi Sulaiman ala nabiyina wa alaihi afdhalus salawat wa azka taslim,
yang Allah Ta'ala jadikan angin diperintahkan untuk turut kepada perintah Nabi Sulaiman, membawa Nabi Sulaiman dan pasukannya ke negeri manapun yang mereka kehendaki, diangkut oleh angin, diterbangkan ribuan tahun yang lalu. Saat beliau diterbangkan oleh angin sesuai arah yang beliau inginkan, ada seorang petani di ladangnya. Tahu-tahu melihat ke atas Nabi Sulaiman diterbangkan bersama para pasukannya. Maka dia terkejut melihat teknologi tersebut dan berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah, laqad utiya ibnu Dawud mulkan azima. Maha Suci Allah, sungguh Sulaiman bin Dawud telah diberikan kerajaan yang besar yang enggak dimiliki oleh siapapun. Nabi Sulaiman mendengar kalimat orang tersebut yang disampaikan suaranya oleh angin ke telinga Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman memerintahkan angin hampiri orang tersebut. Dibawa Nabi Sulaiman ke hadapan orang tersebut dan berkata, "Madza qulta anifan?" Apa yang kamu katakan tadi? Bilang tidak ada. Bilang kamu mengucapkan satu kalimat apa? Saya mengucapkan subhanallah. Saya bertasbih dan mengucapkan Allah telah memberikan kepada Sulaiman bin Daud kerajaan yang besar. Itu saja. Maka Nabi Sulaiman bilang, kerajaan besar yang kamu lihat ini yang Allah Ta'ala berikan kepada saya, ucapanmu subhanallah lebih besar daripada kerajaannya Sulaiman bin Daud. Kita enggak punya kerajaannya Sulaiman, tapi kita bisa memiliki yang lebih hebat dari kerajaan Nabi Sulaiman, kalimat subhanallah. Inilah kita di hari Jumat terakhir di tahun Masehi ini, kita habiskan sholat Jumat ini, kita tutup Jumat ini di Masjid Al-Musabbihin, bertasbih kepada Allah Ta'ala. Masjid orang-orang yang gemar bertasbih. Orang yang paling gemar bertasbih Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling beruntung di hari kiamat adalah orang-orang yang gemar bertasbih, yang gemar berzikir. Nabi menyatakan di dalam hadis, sabagal mufaridun, telah menang, telah sukses. Siapa? Al-mufaridun. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa sih yang engkau sebut al-mufaridun, yang kau katakan mereka adalah pemenang, yang telah mencapai puncak? Siapa mereka? Maka Nabi menjawab, mereka adalah adz-dzakirunallaha katsira wadz-dzakirat. Mereka adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah dari kaum laki-laki dan kaum wanita. Nabi menyebutkan di dalam hadis kalimat tersebut ketika ditanya oleh sahabat Rasulullah, ayyul musalli afdalu? Ahli salat manakah yang paling hebat? Maka Nabi menjawab, ahli salat yang paling hebat aktsaruhum lillahi dzikra, yang paling banyak zikirnya, yang paling banyak ingatnya kepada Allah. Terus ditanya lagi, ayyus shaimun afdalu? Ahli puasa yang paling afdal siapa? Nabi menjawab, aktsaruhum lillahi dzikra, yang paling banyak zikirnya. Ditanya lagi, ayyul mutasaddiq afdalu? Ahli sedekah siapa yang paling afdal? Nabi jawab, aktsaruhum lillahi dzikra, yang paling banyak zikirnya. Ayyul mujahid afdalu? Orang berjihad yang paling afdal yang mana? Nabi menjawab, aktsaruhum lillahi dzikra, yang paling banyak berzikir. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, idzan naladzakiruna lillahi katsira khairati dunya wal akhirah. Kalau begitu, orang yang banyak berzikir kepada Allah, dia telah menang dunia dan akhirat. Nabi mendengar ucapan Sayyidina Abu Bakar, ajal dhahaba dzakiruna lillahi katsira wadz-dzakirat bi khairati dunya wal akhirah. Kebaikan dunia dan akhirat diborong semuanya oleh orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kamu pemenang yang memborong segala kebaikan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan kalimatan thaqilatan fil mizan, khafifatan 'alal lisan, habibatani ilar rahman. Dua kalimat. Kalimat ini berat di timbangan amal soleh besok. Tapi walaupun berat,
ringan di lidah, mudah diucapkan. Dan kalimat ini adalah kalimat yang paling disukai oleh Rahman Tabaraka wa Ta'ala. Apa kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dalam hadis Nabi mengatakan, ma amila ibnu Adam amalan anjalahu min azabillah min dzikrillah. Tidaklah seorang anak Adam melakukan suatu amalan yang paling ampuh di dalam menyelamatkan orang tersebut dari siksa Allah melebihi amalan berupa zikir kepada Allah. Tolak azab Allah dengan zikir, ini yang paling ampuh. Azab neraka yang hebat, yang menakutkan, nggak ada yang lebih menakutkan daripada api neraka, bisa ditolak dengan zikir kepada Allah. Apalagi hal-hal musibah, bala, bencana yang paling berat, semuanya nggak lebih besar daripada neraka. Tsunami nggak lebih besar daripada neraka. Tolak itu semuanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Imam Al-Mujaddid Sidi Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad dalam Nasaih Diniyah, beliau bilang, ketahuilah ada waktu-waktu tertentu, saat-saat tertentu yang disunahkan ada zikir-zikir tertentu untuk dibaca dalam situasi tertentu, di waktu-waktu tertentu. Maka apabila kamu melalaikan zikir yang disunahkan di situasi dan waktu-waktu tersebut, terus kamu ditimpa musibah, fala talumanna illa nafsak, jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirimu sendiri. Introspeksi diri kita. Ada zikir yang perlu kita baca, yang kita lakukan. Terangi rumah kita dengan zikir. Terangi hati kita dengan zikir. Nabi Muhammad mau makan, ada zikir. Mau tidur, ada zikir. Bangun tidur, berzikir. Mau sholat, berzikir. Selesai sholat, berzikir. Dan sholatnya adalah zikir. Mau makan, zikir. Selesai makan, berzikir. Mau minum, berzikir. Selesai minum, berzikir. Di tengah minum, berzikir. Mau masuk toilet, berzikir. Keluar dari toilet, berzikir. Sebelum berwudu, diajarkan zikir, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah wudu, ada zikirnya, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di tengah wudu ada zikir juga. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam disifatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tentang Rasulullah, dijawab oleh Siti Aisyah, kana yadhkurullaha ta'ala fi kulli ahyanih, berzikir kepada Allah dalam segala keadaan beliau. Raih kemenangan dalam zikir, raih kemenangan dalam sholat, raih kesuksesan. Di mana orang-orang mencari kesuksesan, dikiranya kesuksesan adanya di harta. Sebagian orang mengira kesuksesan kalau dia punya kursi. Seandainya kesuksesan di dalam kursi, orang paling sukses di dunia Fir'aun. Sebutkan, apakah ada satu detik yang dilalui Fir'aun dalam kesuksesan? Orang gagal, setiap detiknya gagal, setiap nafasnya gagal. Enggak satu detik beliau lalui di dalam kesuksesan. Orang gagal. Namrud bukan orang sukses. Qarun yang mengumpulkan harta terbanyak di dunia bukan orang sukses. Haman bukan orang sukses. Tapi kesuksesan bersama dengan Nabi Muhammad. Kesuksesan bersama Nabi Musa. Kesuksesan bersama Nabi Isa. Kesuksesan bersama pengikut sejati mereka. Orang-orang yang ketaatan. Kesuksesan di dalam sholat. Kita dipanggil menuju masjid, hayya 'alal falah. Mari menuju kesuksesan. Mari menuju kemenangan. Mari menuju kejayaan. Mari menuju keberhasilan. Yang tidak menemukan kesuksesan di masjid, enggak menemukan kesuksesan di dalam sujud, enggak menemukan kesuksesan di dalam sholat, jangan-jangan dia memang enggak berjodoh dengan kesuksesan. Hingga dia berkhayal kesuksesan dalam banyaknya uang, dalam materi, dalam harta, dalam kursi. Cari kesuksesan di sini. Banyak orang sibuk ingin memenangkan 1 orang, 2 orang.
Pikirkan, apakah dirimu pemenang? Kita ingin memenangkan semua orang, menangkan istrimu hingga dia memenangkan surganya Allah. Sukseskan anakmu hingga mereka memenangkan surganya Allah. Menangkan anak gadismu dengan terjaga auratnya, tertutup, menjaga batasan dengan yang bukan muhrim, menjaga adabnya dengan sifat malunya. Itulah pemenang sejati. Menangkan dirimu, jangan telat sholat subuh, jangan telat sholat 5 waktu. Menangkan dirimu dalam tahajud, dalam qiyamul lail. Menangkan dirimu dalam menjaga mata dari yang haram, menjaga telinga dari yang haram, menjaga mulut dari cacian, dari makian, dari ghibah, dari gosip, dari provokasi, dari namimah, dari adu domba. Menangkan hatimu, jangan ada benci, jangan ada dengki, jangan ada prasangka buruk kepada satu muslim pun juga. Nabi bersabda, "In istata'ta an tanam wa laysa fi qalbika ghil ala ahad minal muslimin faf'al." Apabila kamu mampu tidur di malam hari sedangkan di hatimu tidak ada kebencian kepada satu muslim pun juga, laksanakan. Tutup harimu ketika tidur di malam hari sedangkan di hati tidak ada benci kepada siapapun. Tutup tahunmu dalam keadaan tidak benci kepada siapapun. Syaitan mengajak kita untuk membenci, mendengki dengan alasan apapun. Tetapi Nabi Muhammad mengajak kita untuk mencintai. Nabi mengajar kita, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintai yang di muka bumi. Man la yarham la yurham. Yang tidak punya kasih sayang tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahimun yarhamuhum Rahman tabaraka wa ta'ala. Yang penyayang disayang oleh Rahman Subhanahu wa ta'ala. Disuruh kita menyayangi. Misinya Nabi Muhammad SAW adalah kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Muslim dengan muslim lain saling bersaudara. La yadhlimuh, jangan saling menzalimi. La yakhzuluh, jangan saling menghina, mencemooh. La yahgiruh, jangan menganggap remeh muslim lain. Kullu muslim ala muslim haram. Tiap muslim haram menodai kehormatan muslim lain atau mengganggu darah muslim lain ataupun mengambil harta muslim lain. Muslim yang asli, yang membuat muslimin lain selamat dari gangguan mulut dan tangannya, asli, bukan abal-abal, bukan KW, bukan palsu. Mukmin yang asli, yang hakiki, al-mu'min, yang membuat manusia lain, man aminahun nas ala amwalihim wa aradihim, membuat manusia lain aman terhadap kehormatan mereka ataupun juga terhadap harta mereka, manusia lain. Aminahun nas, annas, manusia lain, baik manusia itu muslim ataupun non muslim, merasa aman. Semua manusia merasa aman apabila melihat mukmin. Berikan dan tularkan rasa aman kepada lingkunganmu, tetanggamu, lingkunganmu, masyarakatmu, negerimu, keluargamu. Al-muhajir, orang yang berhijrah. Siapa? Kata Nabi dalam Sahih Bukhari, man hajara ma nahallahu anhu. Al-muhajir man hajara su, orang yang berhijrah, yang memboikot keburukan, memboikot yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memboikot produk silahkan, masing-masing dengan keinginannya, tetapi boikot prasangka buruk terhadap sesama muslim 1000 kali lebih penting. Memboikot produk silahkan, boikot kata-kata yang kotor, boikot cacian dan makian, boikot prasangka buruk, boikot kedengkian, boikot namimah, provokasi, boikot salaman dengan yang bukan muhrim, boikot buka-bukaan aurat, boikot pergaulan bebas, boikot tontonan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tampilan-tampilan yang mengajak kita kepada kedengkian. Syaitan musuh kita. Perlakukan syaitan sebagai musuh. Jangan kita kong kali kong dengan syaitan. Jangan kita berkompromi dengan syaitan. Apa memang yang diinginkan syaitan? Innama yuridu syaitan ayyugi'a bainakumul adawat wal baghdha. Misinya syaitan menempatkan di tengah-tengah kalian permusuhan dan kebencian. Itu maunya syaitan. Musuhmu
Musuhmu adalah yang mempengaruhi engkau untuk memusuhi muslim lain, itu adalah musuhmu, bukan kawan. Nabi ngajarkan kita cinta kepada sesama. Bahkan kepada tukang maksiat, selamatkan. La takun aunan li syaitan ala akhik. Jangan kamu membantu syaitan dalam menjerumuskan saudaramu menjadi makin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tarik, dekatkan dia ke jalan Allah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Ibadallah, hiasi hatimu dengan cinta kasih. Hiasi lisanmu dengan zikir. Hiasi rumahmu dengan tilawatul Quran. Hiasi wanitamu dengan menutup aurat dan sifat haya dan sifat malu. Jaga batasan dengan yang bukan muhrim, walaupun itu di medsos, walaupun itu melalui handphone. Tantangan ke depan lebih besar. Segala ajakan-ajakan yang digemborkan syaitan untuk merusak umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kalau kita istiqamah, maka Allah menurunkan rahmat bantuannya kepada negeri kita dan kepada seluruh umat di belahan dunia. Dengan berkat istiqamah kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, wallahu ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم نفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم غفر لي ولكم كل ذنب عظيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.